Shalom, Horas, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan kita, ibadah harian, hari ini Kamis 25 Mei 2023. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ai ibana do de batata jala hita bangso pinar mahana, jala biru-biru di tanganna, sadarion au ditangihok kamu nian suarana. Ibu bapak saudara dalam Yesus Kristus, apakah dalam hidupmu pernah membuat suatu keputusan yang salah, keliru dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Mungkin pernah ya. Maksud saya, mungkin oleh karena ketidaktahuan kita, oleh karena belum berpengalaman, atau oleh karena tergoda melakukan yang jahat di mata Tuhan, kita melangkah dan berbuat tidak benar dalam hidup ini. Dan mungkin itu berdampak pada perjalanan hidupmu sampai saat ini. Pertama-tama memang kita harus membuat pengakuan bahwa kita pernah berdosa. Karena sejatinya di mana ada pengakuan, di sana ada pengampunan. Dan ketika saudara saat ini masih diberi kesempatan menikmati berkat Tuhan bersama dengan keluarga, menjalani aktivitas pekerjaan dan diberi kesehatan, sesungguhnya Tuhan masih berkenan untuk sebuah perbuatan baik dan benar dalam hidupmu. Sungguh Dia adalah Allah kita, kita umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Ibu bapak saudara, mungkin kita berpikir, benarkah Tuhan memberikan kesempatan itu? Benarkah ada sebuah pengakuan dan pertobatan? Ya. Alasan apa lagi yang dapat kita buat untuk tidak mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Tuhan sungguh baik. Dia hebat dan berkuasa atas hidupmu. Seruan firman Tuhan hari ini adalah, pujilah Tuhan dan taatlah kepadanya. Pemazmur mengajak umat menyembah Tuhan karena Ia adalah Allah dan Raja yang besar. Mazmur 95 ini tidak hanya ajakan untuk memuji Tuhan, tetapi ingat, di sana juga ada nasihat untuk menjaga diri dan hati-hati terhadap peringatan Allah. Peringatan Allah tidak main-main, sebab peringatan tersebut berasal dari Allah. Sebagaimana dalam Mazmur 95 ini, pertama disebutkan, jangan keras kepala dan bebal hati. Artinya seruan dan peringatan Allah harus direspon dan tidak boleh diabaikan. Tindakan mengabaikan peringatan Allah sama artinya membangkang dan melawan Allah. Sikap ini dilakukan oleh leluhur nenek moyang bangsa Israel dalam peristiwa di Masa dan di Meribah. Yang kedua, umat juga diingatkan supaya jangan mencobai Tuhan. Mari kita pahami, menguji dan mencobai itu berbeda. Menguji yaitu selalu mencari bukti terhadap suatu kebenaran. Tetapi mencobai adalah menyangkal kebenaran sebagai fakta yang valid. Dalam hal ini, nenek moyang Israel telah mencobai Allah di Masa dan di Meribah. Karena mereka bukan hanya menolak kebenaran yang telah dialami, tetapi juga mau mengatur Allah untuk tunduk kepada keinginan mereka. Yang ketiga, disebutkan dalam pasal 95 ini, jangan sesat hati. Maksudnya adalah jangan memiliki hati yang bengkok-bengkok, yang tidak lurus, yang memberontak dan penuh tipu daya. Ini yang menjadi inti permasalahan
nenek moyang bangsa Israel yang dengan sengaja dan berulang-ulang mengabaikan jalan Tuhan, lari dari kehendak Tuhan. Akibatnya Allah menghukum bangsa itu. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana seruan firman ini, saya juga mengajak semuanya kita hari ini, sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Inilah seruan firman Tuhan. Bukalah hati dan jiwamu, bukalah mata hati dan telinga, bukalah mata untuk melihat kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Dan lalu lakukanlah cinta kasih kepada semua orang. Berusahalah hidup benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Marilah saat ini kita belajar untuk terus taat kepada Tuhan Allah sembari memuji-muji kebaikan dan kebesarannya. Mari ibu bapak saudara, nikmatilah kebersamaanmu bersama dengan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan hadir di dalam setiap desahan nafasmu, di dalam setiap langkah hidupmu. Bahkan ketika kita pun berpikir dan merencanakan sesuatu, Allah hadir di sana. Asal saja ada hati yang terbuka melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap perjalanan hidup kita ini, bahwa sesungguhnya Allah menuntun memelihara kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami mengaku bahwa Tuhan yang memberikan kami hidup ini dengan segala kebaikan-kebaikan. Dan bila kami pun mengalami pergumulan, tantangan hidup, persoalan hidup, sesungguhnya Tuhan hadir menolong kami. Tuhan sungguh baik. Terima kasih Bapa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin.